Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menjawab soal UTS Praktikum Sistem Basis Data R02. Perbandingan dari 3 DBMS. Nah, yang pertama itu ada MySQL. MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DNMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Nah, kelebihan si MySQL itu apa sih? Nah, yang pertama itu MySQL itu gratis. Yang kedua itu stabil dan tangguh. Yang ketiga itu fleksibel dengan berbagai pemrograman. Yang keempat itu security-nya bagus. Yang kelima dukungan dari banyak komunitas. Terus manajemen database-nya mudah. Yang ketujuh mendukung transaksi. Yang kedelapan perkembangan software yang cukup cepat. Nah, kekurangannya itu, yang pertama itu buat koneksi untuk mengkoneksikan ke pemrograman visual seperti Visual Basic, Delphi atau Fox Pro. MySQL ini kurang bisa support karena koneksi ini menyebabkan field yang dibaca harus sesuai dengan koneksi dari pemrograman visual tersebut. Dan ini yang menyebabkan MySQL jarang dipakai dalam program visual. Yang kedua itu data yang ditangani belum begitu besar. Nah, lanjut ke DBMS selanjutnya itu ada Oracle. Oracle itu merupakan Relational Database Management System untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Kelebihan Oracle itu adalah yang pertama merupakan software DBMS yang handal dan memiliki kemampuan yang tinggi. Yang kedua itu dapat menangani jumlah data dalam ukuran yang besar. Yang ketiga, dapat mengolah data dalam ukuran besar dan mengolahnya dengan cepat sehingga didapatkan informasi yang akurat sesuai permintaan pengguna atau user. Nah, kekurangannya itu yang pertama merupakan software DBMS yang paling mahal, paling rumit, dan paling sulit untuk dipelajari. Yang kedua, membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi untuk dapat menjalankan software DBMS Oracle. Jadi buat yang pakai laptop atau PC dengan spek yang pas-pasan, lebih baik pakai DBMS yang lain. Nah, yang ketiga, hanya diperuntukkan bagi perusahaan berukuran besar dan tidak cocok untuk perusahaan kecil maupun menengah. Ya, DBMS yang ketiga, yang terakhir adalah Microsoft Access. Microsoft Access itu adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Microsoft Access merupakan anggota dari Microsoft Office. Microsoft Access menggunakan basis data Microsoft Jet Database Engine dan juga menggunakan tampilan grafis sehingga memudahkan pengguna. Nah, kelebihan si Microsoft Access itu yang pertama, Microsoft Access itu mengizinkan pengembangan yang relatif cepat. Yang kedua, bahasa pemrograman yang digunakan di dalam Microsoft Access adalah Microsoft Visual Basic for Applications. Yang ketiga, beberapa pengembang aplikasi profesional menggunakan si Microsoft Access untuk mengembangkan aplikasi secara cepat atau yang sering disebut dengan Rapid Application Development. Nah, kekurangannya itu karena kurang begitu bagus jika diakses melalui jaringan, maka banyak pengguna Microsoft Access menggunakan solusi sistem manajemen basis data yang bersifat klien atau server. 170.0651.6118. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Praktikum Sistem Basis Data. Nah, di sini itu pertanyaannya itu gunakan DBMS MySQL terus buat database-nya, ketentuannya itu seperti ini. Nah, oke, mari kita coba. Oke, kita bikin database baru. Oke,
kita pakai sebentar, kita show dulu. Nah, dari situ kan ini dia udah masuk ke dalam si SQL-nya. Jadi kita use Xen UTS. Oke. Terus kita create table. Sebentar, kita lihat dulu ini mahasiswa and guru nilai. Angkanya 8, caranya 8, terus nama char 25, terus sama alamat ALMT dan kurung 30. Oke. Enter. Habis itu kita create table kurung. KDMK, terus MT kuliah. Aduh. Terakhir itu SKS Smolin. Oke. Yang terakhir itu nilai. MPM, KDMK, mid, sama final. Oke. Habis itu kita show tables. Nah, di sini udah ke insert, udah disimpan itu mahasiswa, mata kuliah, sama nilainya, tabelnya. Nah, oke, kita lanjut. Habis itu kita insert into mahasiswa values dan kurung
sebentar, kita describe dulu. Isinya itu npm, nama sama alamat. Jadi kita insert into mahasiswa values kurung kutip npm-nya itu misalnya saya 0001. Habis itu alamatnya Jakarta. Bisa, oke. Insert into mahasiswa values kurung 002. Saya gunakan nama teman saya. Into asalnya dari Jakarta juga. Oke. Nah, setelah itu kita coba lihat dulu. Select from mahasiswa. Nah, di sini berarti ini udah masuk ke dalam si tabel mahasiswa. Habis itu kita masukin data-data untuk yang tabel mata kuliah. Pertama kita describe dulu mkul. Nah, ini isinya KDMK, mata kuliah sama SKS. Kita masukin insert into mkul values kurung kutip KDMK-nya itu kan berarti nomor ininya mata kuliahnya. Terus misalnya ini saya pakai sistem basis data. 2 SKS. Maaf tadi terputus. Jadi tadi maaf Pak, tiba-tiba kami aplikasi untuk merekam ininya tuh mati. Nah, jadi tadi itu terakhir sampai di sini insert into mkul. Di sini saya pakai nomor KDMK-nya itu 111 buat mata kuliah sistem basis data. Terus nomornya nomor 222 ini buat mata kuliah kalkulus dan nomor 333 untuk mata kuliah bahasa Inggris. Nah, setelah saya insert semuanya, akhirnya bisa disimpan sama sistemnya, terus bisa masuk ke dalam tabel mata kuliah. Nah, habis itu kita describe nilai untuk melihat field-nya itu apa aja isinya, terus habis itu saya insert semuanya, insert into nilai, insert into values, sama insert into nilai. Di sini npm-nya tadi 0001. 001 itu nama apa namanya npm saya sendiri. Terus di sini
nomor KDMK-nya itu 111, di mana itu merupakan nomor dari sistem basis data dengan nilai UTS-nya itu 85 dan nilai UAS-nya 100. Nah, lanjut ke yang kedua itu, di siswa yang kedua itu dengan NPM 0002, dia itu ngambil mata kuliahnya itu kalkulus, nilainya 89, UAS-nya 88. Lanjut ke yang mahasiswa yang ketiga, itu saya sengaja samain si mata kuliahnya itu, jadinya dia ngambil kalkulus juga, nilainya 90, nilai UTS-nya, dan nilai UAS-nya itu 80. Nah, kalau diterusin, jadinya kalau kita lihat, select from nilai. Nah, di sini udah sesuai, dia NPM-nya itu sesuai sama yang tabel nilai, tabel mahasiswa tadi, terus KDMK, UTS sama finalnya. Oke, lanjut. Di soal yang nomor 3 itu kan isi data ketiga tabel minimal 3 rekor sudah. Lalu yang terakhir, berdasarkan tabel mahasiswa, tabel nilai, dan tabel mata kuliah, buat query untuk menampilkan nama mahasiswa yang mengambil salah satu mahasiswa. Oke, kita lanjut. Jadi kita coba select from mcool. Nah, ini data mata kuliah yang sudah masuk ke dalam ini datanya. Terus kita masukin query-nya, select mahasiswa.nama, koma, mcool. Mata kuliah, habis itu from MHS, koma, from mcool MHS, koma, terus mcool nilai nilai titik npm sama dengan npm salah ternyata, nilai where nilai titik npm sama dengan mhs titik npm and nilai titik kdmk sama dengan mcool titik kdmk and mcool titik mt kuliah sama dengan kalkulus. Saya ngambil yang kalkulus. Errornya di kita coba lagi. Bismillah. Oke, ini ada yang salah ternyata. Oke, kita balik lagi, ternyata ini yang salah. Kita coba ulang. Nah, oke. Ternyata salah, tadi harusnya itu mahasiswa, tadi saya singkat MHS, ternyata salah. Ini dari sini saya ingin yang saya ambil itu mata kuliahnya kalkulus, karena tadi yang di insert itu ada 2 orang yang ngambil kalkulus, jadi di sini
yang keluar ini 2 orang. Nah, kalau misalnya kita ambil itu bukan kalkulus, tapi sistem basis data, maka yang keluar itu saya sendiri karena sesuai data yang tadi yang ambil mata kuliah sistem basis data itu hanya 1 orang. Kira-kira seperti itu, Pak. Eh, Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.